Haddatsana bercerita na pada kami Tirmidzi sapa Muhammad bin Yahya. Haddatsana bercerita na pada kami Muhammad bin Yahya sapa Muhammad bin Yusuf an Ibni Sauban huwa utawi Ibnu Sauban iku Abdurrahman bin Sabit bin Sauban an Hasan bin Atiyah dari Hasan bin Atiyah an Abi Kabsah dari Abi Kabsah As-Saluli an Abdillah bin Amr qala berkata Abdillah bin Amr qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu menyampaikanlah kalian ani dari aku Rasul walau ayatan dan meskipun hanya satu ayat ya. Artinya meskipun ilmu yang kalian terima itu sedikit tetap punya kewajiban menyampaikan. Jadi balighu ani ahadisi walau kanat qalilatan. Jadi sampaikan dariku hadis-hadisku walaupun yang kalian terima itu sedikit. Jadi menyampaikan hadis Nabi itu tidak harus khatam kutubus sitah dulu, tidak harus khatam kitab 10 dulu. Nah, jadi walaupun cuma satu hadis yang pendek misalnya latak dob atau apa di situ yang pendek-pendek ya tetap disampaikan walaupun sedikit. Itu penjelasan yang pertama. Jadi dari sisi sedikitnya. Jadi ayah itu menunjukkan hanya sedikit. Kemudian penjelasan kedua, wakila al-murad minal ayah al-hukmul muha ilaihi. Jadi yang disebut ayat ini adalah ya ayat Al-Quran itu. Jadi hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu. Wa huwa a'ammu minal matluwati wa ghairiha. Nah, walaupun di situ disebut ayat itu lebih umum lah, cakupannya lebih luas daripada hanya sekedar dibaca atau selainnya. Bi hukmi umumil wahyi al-jali wal khafi. Karena memang yang namanya wahyu itu kadang ada yang jelas, ada yang samar. Qultu al-dhahir huwa al-awal. Tapi yang jelas ya yang penjelasan yang pertama, walaupun sedikit. Kalau yang dua ini ya pokoknya ayat yang berupa hukum yang diwahyukan kepada Nabi, yang mana itu lebih umum daripada yang dibaca atau tidak, berdasarkan ke hukum keumuman wahyu. Jadi wahyu itu ada yang jali, ada yang khafi. Tapi yang lebih mendekati ya yang pertama. Jadi sampaikan hadis-hadisku walaupun yang kalian terima itu sedikit. Kalau sedikit ya disampaikan sedikit. Wa hadisu dan berceritalah kalian an Bani Israel tentang atau dari Bani Israel.
wala haraja dan tidak dosa. Jadi harot itu adalah ad-dhayiq wal ism. Jadi sempit dan dosa. Qala As-Sayyid Jamaluddin wa wajhu taufiqi bainan nahyi anil istighol bima jaa anhum wa bainat tarhisil mafhum min hadzal hadis. Jadi Syekh Jalaluddin itu memberi penjelasan tentang hadis di atas ya. Anal murad bitahadus hahuna atahadus bil qasas minal ayatil ajibah. Jadi ada sebuah hadis itu memang Nabi melarang kita itu sibuk dengan kitab-kitabnya Bani Israel. Ya. Tapi di sisi lain, di sisi hadis, di sisi lain ada hadis ini hadisu an Bani Israel wala harot. Bagaimana kita bisa cerita wong kita enggak sibuk mendengarkan Taurat Injil kan gitu kan. Terus ini kan dua hadis ini kan seolah-olah tabrakan. Nah, maka ini harus diurai. Pengertiannya bagaimana? Di hadis lain Nabi itu melarang kita sibuk mendengarkan, baca-baca kitab-kitab dari ahli kitab. Nah, di sisi lain ini ada pembulian wahadisu an Bani Israel wala haraja. Ya. Maksudnya yang disebut hadisu an Bani Israel wala haraja itu adalah bercerita tentang kisah-kisah dari ayat-ayat Allah yang menakjubkan yang terjadi di masa lalu itu loh. Kahikayati Aud bani Unuk, seperti ceritanya Aud bin Unuk. Aud bin Unuk ini keturunan Adam, tapi tinggi besar, raksasa lah. Lah, itu kalau pengen makan, itu air laut itu digogoi, ngambil ikan yang besar, ya kan, terus manggangnya ya diangkat ke atas dekat matahari, itu kan. Lah kisah seperti itu adalah kisah yang berasal dari Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Walaupun ya bagi saya sedikit nggak masuk akal. Nah, kalau ikannya dipegang terus didekatkan matahari, yang mendekatkannya lo pakai tangan. Ikannya mateng apa tangan dia tidak mateng kan gitu. Ya kan? Nah, contoh waqatli Bani Israil anfusahum fi taubatihim min ibadatil ijl. Terus juga kisah tentang Bani Israel itu disuruh saling bunuh di dalam pertobatan mereka dari nyembah patung anak sapi itu. Wa tafsilil qasasi al-madhkurati fil Qur'an, dan penjelasan-penjelasan rinci tentang kisah-kisah yang disebutkan di Quran. Artinya apa? Jadi dalam Quran itu kadang ceritanya itu dipotong-potong kan gitu kan. Jadi hanya dijelaskan kerangkanya saja. Lah kalau pengen cerita yang lengkap, ya harus dilengkapi dengan cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel. Itu ya harus dilengkapi dengan cerita-cerita dari Bani Israel. Seperti buah yang dimakan oleh Adam Hawa itu buah apa? Di Quran tidak dijelaskan.
Kalau pengen melengkapi ya dilihat kitab-kitab Bani Israel, karena mereka yang ya dituruni kitab, mungkin di kitab Taurat Injil dijelaskan kan gitu. Ada juga fakulnat ribuhu bibakdiha. Jadi orang yang mati itu kalian pukul dengan sebagiannya sapi. Bagiannya sapi itu apa? Ada yang menjelaskan lidahnya, ada yang menjelaskan ekornya. Nah, itu kisah seperti itu sebenarnya adopsi dari Bani Israel. Itu ya. Li'anna dzalika ibratan wa mau'izatan liulil albab. Karena yang demikian itu adalah ya gambaran dan nasihat bagi orang yang punya akal. Itu. Cuma ada aturan-aturan yang perlu diketahui kalau kita ngadopsi kisah-kisah dari Bani Israel atau kisah-kisah Israiliyat. Kalau itu cocok dengan Quran hadis, ya kita terima, kita percaya. Kalau tidak cocok, ya harus kita tolak. Kita tolak. Itu karena tabiatnya Bani Israel itu tukang bohong, tukang ngarang cerita, ya. Memutar balikkan fakta. Gitu. Nah kemudian, kalau cerita itu tidak dijelaskan dalam Quran hadis, ya sudah, kita juga jangan percaya teman-teman, ya jangan percaya 100%, yes, kita percaya pada Allah itu saja. Jadi yang diperbolehkan mengambil kisah-kisah dari Bani Israel itu adalah cerita-cerita ya zaman dulu. Ya. Jadi hanya berkaitan dengan cerita-cerita atau melengkapi kerangka cerita dalam Al-Quran, itu boleh. Ya. Wa anal murada bin nahyi hahuna an-nahyu an-naqli ahkam. An-naqli ahkami kutubihim. Lah yang dilarang adalah kita mengadopsi hukum-hukum di dalam kitab mereka. Li'ana jami asyara'i wal adyan mansukhoh bisyariati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh syariat, seluruh agama itu dimansuh dengan syariat Islam. Jadi adanya larangan kita sibuk baca-baca Taurat Injil itu karena buat apa? Wong semuanya itu yang ada di kitab mereka itu yang berkaitan dengan hukum-hukum itu semuanya dimansuh dengan syariat Nabi kita. Jadi perlu digarisbawahi lagi, kalau itu berkaitan hanya cerita-cerita ya kisah-kisah masa lalu boleh, ya boleh. Tapi kalau berkaitan dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama itu tidak boleh. Intinya di situ. Kemudian kalau kita wahadisu an Bani Israel wala harot itu ada kesimpulan juga bahwa yang namanya menggunjing, ya, menggunjing, ngerasani atau ghibah itu ada ghibah yang berdosa, ada yang ghibah yang malah berpahala. Nah ini, tidak usah penasaran. Ya. Kalau ghibah yang berdosa itu adalah ghibah yang oleh Allah dihukum seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati itu kan. Nah itu. Nah kalau yang berpahala, kita ngaji Quran itu loh. Di Quran itu Allah menceritakan kisah-kisah kejahatan Bani Israel, kekejaman Bani Israel, kesombongan Bani Israel, ya kan? Ya bukan Bani Israel saja, ya kesombongan, kekafiran, kemusyrikan orang-orang di masa lalu. Kalau dipikir-pikir itu kan ghibah, yang pada akhirnya mereka disiksa, ya kan? Tapi berpahala karena itu konteksnya kita ngaji Al-Quran. Ya, jadi
disunahkan juga kita belajar dari kesalahan orang-orang sebelum kita. Nah, belajar dari kesalahan orang-orang sebelum kita itu kan berarti kalau dipikir-pikir ya ghibah juga. Karena kita ngomongin kejelekan orang, kesalahan orang. Tapi itu yang berpahala karena dalam konteks ngaji Quran hadis. Ya, jadi ghibah itu ada dua, ghibah yang dosa, ya sampai ngerasani tonggone, koncone, itu dosa. Tapi nek ngerasani Bani Israil, ya diceritani sama Allah tentang kejahatan mereka, sombongan mereka dan lain-lain, wah itu berpahala itu. Maka ada ini hadis wa hadisu an Bani Israil wala haraj. Waman dan barang siapa kadzaba yang bohong diaman alaya atasku Nabi Muhammad muta'amidan dengan sengaja, ya bikin hadis palsu. Itu bukan hadis Nabi dibilang hadisnya Nabi, ya termasuk ngaku ya keturunannya Nabi padahal bukan. Nah itu pokoknya membuat suatu kebohongan atas nama Nabi. Terus dia melakukan bid'ah itu termasuk ya. Jadi melakukan bid'ah terus dikatakan ini ajarannya Nabi Muhammad padahal bukan. Nah itu. Falyata bawa maka supaya menempati dia orang makadahu pada tempat duduknya orang minanar dari neraka. Silahkan menempati tempat duduknya di neraka.